Tulang tangan ini telah berubah menjadi batu giok dan menjadi transparan seluruhnya, tidak ada jejak nafas yang dapat dideteksi dari tulang ini. Lao Zhang, apa yang kamu lakukan dengan tulang tangan seperti itu? Ini juga bukan harta karun. Benda ini ada di mana-mana di Gunung Tianmo, dan orang-orang meninggal setiap hari. Ketika semua orang melihat apa yang mereka keluarkan, mereka langsung tidak senang. Bukankah ini untuk mengalahkan mereka? Haha, bahkan sepotong tulang tangan pun diambil. Semuanya, ini bukan tulang manusia biasa. Ini adalah tulang tangan dengan kekuatan kuno. Saya sudah mengujinya. Tulang tangan ini sangat keras. Dapat memecahkan logam dan batu serta menjadi senjata yang berguna. Bukan tidak mungkin, dari Lao Zhang memperkenalkan. Tarik mereka ke bawah, siapa yang bercanda? Bukannya kita belum pernah melihat mayat makhluk abadi dan iblis yang jatuh selama pertempuran antara dewa dan iblis. Mayat seperti ini ada di mana-mana di medan perang para dewa dan iblis. Apa gunanya tulang tebal itu? Mereka juga digunakan untuk latihan seni bela diri. Siapa yang cukup bodoh untuk menggunakan sepotong tulang tangan sebagai senjata? Cepat ganti dengan yang lain. Banyak biksu yang berteriak dengan keras. Lagi pula, di Gunung Iblis ini, yang pernah menjadi medan perang para dewa dan iblis, banyak makhluk abadi dan iblis telah jatuh, jadi kerangka seperti ini ada di mana-mana. Meskipun itu adalah tulang makhluk abadi dan iblis yang turun dari surga, nilainya kecil dan tidak ada gunanya sama sekali. Kamu tidak mengerti, kamu belum pernah melihat tulang tangan ini diubah menjadi batu giok. Jika kamu tidak ingin menggunakannya sebagai senjata, kamu bisa menggilingnya menjadi bubuk dan membuat teh untuk diminum. Lao Zhang masih berbicara keras, ingin menjual tulang tangan ini. Zhang tua, untuk menghasilkan uang, kamu berani mengatakan apapun. Kamu bahkan menggiling tulang ini menjadi bubuk dan membuat teh. Kamu harus menyimpannya sendiri. Seorang biksu berkata sambil bercanda. Chen Ping melihat tulang tangan itu, meskipun terbuat dari batu giok dan terlihat sangat indah, nilainya memang kecil. Jika dia menginginkan tulang makhluk abadi dan iblis yang jatuh, akan ada tulang seperti itu di mana-mana di tanah selama medan perang antara dewa dan iblis. Melihat tidak ada yang tahu apa yang dia jual, Lao Zhang menghela nafas sedikit dan bersiap melepas tulang tangannya. Tapi pada saat ini, Raja Iblis Ciyun di lautan kesadaran Chen Ping berkata dengan suara gemetar, "Nak, beli tulang tangan ini, cepat beli." Chen Ping tertegun dan dengan cepat bertanya, "Senior, kamu menginginkan benda ini untuk apa? Apakah benar-benar bisa digiling menjadi bubuk dan dibuat menjadi teh?" "Kentut, ini tulang tanganku. Aku tidak menyangka kerangkaku masih ada setelah bertahun-tahun. Jika semua tulangku bisa ditemukan, kelahiran kembaliku akan segera terjadi," kata Raja Iblis Ciyun dengan penuh semangat. Chen Ping tertegun sejenak, dia benar-benar tidak menyangka bahwa tulang tangan ini adalah kerangka Raja Iblis Ciyun. Apakah ini terlalu keterlaluan? "Senior, bagaimana kamu yakin ini kerangkamu?" "Jangan salah." Chen Ping tidak percaya. "Berhentilah bicara omong kosong, kamu hanya perlu menyentuh tulangnya, dan aku yakin perasaanku tidak salah," desak Raja Iblis Ciyun. Melihat ini, Chen Ping buru-buru berbicara untuk menghentikan Lao Zhang dan berkata, "Tunggu sebentar." Lao Zhang melirik ke arah Chen Ping dan kemudian bertanya, "Rekan Tao, apakah Anda tertarik dengan tulang tangan ini?" Chen Ping mengangguk dan berkata, "Ya, berapa harga barang ini?" "Lebih baik kamu mengetahui barangnya. Harga awal tulang tangan ini adalah 10 juta koin roh," kata Lao Zhang. "Oke, saya akan membayar 10 juta," kata Chen Ping langsung. Setelah Chen Ping mengajukan penawaran, tidak ada yang mengikuti harganya, dan tidak ada yang berpikir itu sepadan. Shen Jizi juga diam-diam menarik Chen Ping dan berkata, "Apakah kamu gila? Kamu ingin membeli tulang manusia seharga 10 juta? Jika kamu suka, beri aku 10 juta dan aku akan memotong lenganku sendiri dan memberikannya kepadamu." Chen Ping hampir tertawa setelah mendengar apa yang dikatakan Shen Jizi. Orang ini sangat rakus akan uang sehingga dia bahkan menginginkan uang seumur hidupnya. "Oke, aku akan memberimu tulang tangan ini." Melihat tidak ada yang menaikkan harga, Lao Zhang berkata dengan keras. Chen Ping langsung melangkah maju, membayar uang, dan mengambil tulang tangan di tangannya. Saat tulang tangan diambil, cahaya putih memancar, dan kemudian aura kematian yang samar memenuhi udara di sekeliling. "Ini kerangkaku. Untungnya, orang-orang ini bodoh.
Bagaimana kerangkaku bisa dibandingkan dengan kerangka makhluk abadi dan iblis biasa? Raja Iblis Ciyun meraung penuh semangat. Ketika biksu lain melihat tulang tangan di tangan Chen Ping sedikit berubah, mata mereka melebar dan mereka jelas menyesalinya. Chen Ping merasakan tatapan semua orang, jadi dia segera melemparkan tulang tangan itu ke dalam ring penyimpanan. Nak, tanyakan padaku di mana aku menemukan tulang-tulang ini. Kamu dapat menemukan cara untuk membantuku mengumpulkan semua tulang itu. Setelah aku terlahir kembali, aku akan membantumu terbang ke surga. Lalu aku akan melindungimu di surga, kata Raja Iblis Ciyun dengan penuh semangat. Bahkan jika Raja Iblis Ciyun tidak mengatakan apa-apa, Chen Ping akan menemukan cara untuk bertanya. Jika Raja Iblis Ciyun dapat dilahirkan kembali, Chen Ping akan memiliki pendukung. Kalau begitu, bukankah dia akan berjalan menyamping di dunia para dewa dan manusia? Dia bisa dibunuh oleh aliansi penyegel iblis atau Balrog hanya dengan satu tamparan. Oke, ayo lanjutkan ke item berikutnya untuk dilelang. Lao yang berkata dengan keras, dan kemudian meminta staf untuk mulai mengeluarkan barangnya. Senior, tunggu sebentar, bolehkah saya bertanya dari mana Anda mendapatkan tulang tangan ini? Chen Ping bertanya pada yang tua itu. Lao yang melirik ke arah Chen Ping, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, maaf, kami hanya bertanggung jawab menjual barang. Mengenai bagaimana dan dari mana barang itu berasal, kami tidak bisa mengatakannya. Koin roh. Chen Ping memandang Lao Yang dan tahu apa yang dia pikirkan, jadi dia membuang 3 koin emas ungu. Bolehkah aku memberitahumu sekarang? Chen Ping bertanya dengan tenang. Melihat Chen Ping menjual 3 juta koin roh, Lao Yang tiba-tiba berseri-seri. Tentu saja tulang tangan ini diambil oleh seseorang dari lembah salju, dan kemudian kami membelinya. Datang. Setelah Lao Yang selesai berbicara, dia dengan senang hati mengumpulkan koin roh emas ungu. Lembah salju. Setelah Chen Ping duduk, dia melihat ke arah Shen Jizi. Shen Jizi mengetahui apa yang dimaksud Chen Ping, dan segera menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun lembah salju ini tidak jauh, namun sangat berbahaya. Saya tidak berani pergi ke sana. Chen Ping tidak mengatakan apa-apa, dan 2 koin roh emas ungu dilemparkan ke tangan mesin ajaib. Shen Jizi tersenyum dan segera mengganti topik pembicaraan, jika kamu ingin pergi ke tempat berbahaya, aku tidak bisa membiarkanmu pergi sendirian. Siapa yang membuat kita berdua ditakdirkan? Rekan Tao, Anda telah tertipu. Lembah salju tidak jauh dari sini, dan ini bukanlah tempat yang berbahaya. Banyak biksu pergi ke sana untuk bermain. Seorang biksu tidak jauh dari Chen Ping dan yang lainnya melihat bahwa Chen Ping telah ditipu dan segera mengingatkannya. Mata Shen Jizi menjadi dingin dan dia berkata dengan tegas, diam, itu bukan urusanmu. Jangan dengarkan omong kosongnya. Jauh di dalam lembah salju masih sangat berbahaya. Shen Jizi takut Chen Ping akan mengambil uangnya kembali ketika dia mendengar bahwa lembah salju tidak jauh dan belum ada bahaya. Tapi Chen Ping tidak peduli, bagi Chen Ping, uang adalah sesuatu di luar dirinya, apalagi uang itu diberikan oleh orang lain. Melihat Chen Ping tidak peduli, Shen Jizi menghela nafas lega. Sejak dia bertemu Chen Ping, dia telah menghasilkan banyak uang dari Chen Ping, untuk orang kaya seperti itu, dia pasti ada dalam daftar. Semuanya, ini adalah harta karun terakhir, dan ini juga yang terakhir. Silakan lihat. Setelah Lao Yang selesai berbicara, dia benar-benar mengeluarkan kipas lipat di tangannya. Segera setelah itu, kipas lipat terbuka, dan cahaya terus mengalir di atasnya. Apa ini? Kipas yang bercahaya, apakah itu bisa dianggap sebagai harta karun? Kipas ini terbuat dari bahan apa? Kenapa terlihat seperti terbuat dari kertas? Ada cahaya yang menyinari kipas angin, itu pasti bukan benda fana. Banyak biksu yang membicarakannya, hanya saja tidak ada yang bisa menggunakan indera spiritualnya untuk mendeteksinya, mereka hanya bisa menebak dengan matanya. Chen Ping melihat lebih dekat dengan mata Tianmingnya dan menemukan bahwa kipas ini memang agak aneh, karena memang demikian. Cahaya yang mengalir di permukaan bukan disebabkan oleh pola susunannya, melainkan cahaya dari kipas itu sendiri. Selain itu, struktur pemurnian kipas ini juga sangat aneh, dan Chen Ping bahkan tidak dapat memahaminya. Lao Yang mendengarkan diskusi semua orang dan berkata bahwa kipas anginnya tidak bagus, tetapi dia tidak marah, malah dia tersenyum dingin dan berkata, semuanya, pernahkah kalian mendengar tentang legenda Paviliun Luban? Tentu saja pernah.
Kudengar paviliun Luban ini adalah paviliun abadi dan memiliki status yang tinggi di surga. Terlebih lagi, paviliun Luban ini pandai memurnikan senjata. Yang dimurnikan paviliun Luban semuanya aneh. Kudengar perahu kayu seukuran telapak tangan yang dimurnikan oleh paviliun Luban bisa berubah seketika dan bisa menampung 10.000 orang. Ya, saya juga mendengar bahwa paviliun Luban dapat mengubah pembusukan menjadi senjata ajaib. Ini sangat kuat. Ketika banyak biksu mendengar tentang paviliun Luban, mereka semua mulai berbicara. Luban G, kenapa sepertinya aku mendapat kesan tertentu? Saat ini, Raja Iblis Ciyun berbicara. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia tahu bahwa paviliun Luban tidaklah sederhana. Raja Iblis Ciyun mendapat kesan bahwa itu pasti sekte dari surga. Semuanya, saya yakin banyak orang yang tahu tentang paviliun Luban, tetapi mereka tidak akan percaya bahwa kipas di tangan saya dibuat oleh paviliun Luban. Hari ini saya akan menunjukkannya di depan umum agar Anda tahu apakah itu benar atau salah. Seperti yang dikatakan yang tua, jejak nafas menembus ke dalam kipas lipat, dan aliran cahaya pada kipas lipat menjadi lebih kuat, dan kemudian mulai membesar, dan akhirnya menjadi sebesar 1 kaki, langsung menutupi yang tua. Kipas lipat ini terlihat setipis sayap jangkrik, namun sangat kuat dan memiliki kemampuan pertahanan yang kuat. Ini adalah kipas lipat defensif. Bahkan jika Anda adalah master puncak di alam kesengsaraan, mustahil untuk menghancurkan kipas lipat ini. Sekarang biarkan aku mencobanya untuk semua orang. Setelah master mengatakan ini, dia meletakkan kipas lipat di depannya, lalu mengedarkan nafasnya, dan nafas puncak alam kesengsaraan meledak, dan kemudian meledak dengan telapak tangan. Ledakan. Dengan suara keras, seluruh ruangan bergetar, tapi kipas lipat di depanku masih utuh. Melihat pemandangan ini, semua biksu tergoda. Jika ada senjata sihir pertahanan seperti itu, bukankah mungkin untuk bertahan hidup saat bertemu dengan master di puncak alam kesengsaraan? Kesempatan untuk mati. Chen Ping juga sedikit bersemangat saat melihat ini. Meskipun Chen Ping sekarang memiliki tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, kekuatan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan ini hanya dapat meningkat dengan kekuatan Chen Ping. Chen Ping juga memiliki lonceng pola naga. Dengan kekuatan lonceng pola naga, ia dapat menahan pukulan dari puncak alam kesengsaraan. Namun jika ingin mengunci diri di dalam lonceng pola naga, bukankah sama dengan menangkap penyu di dalam guci? Jika benar-benar dalam bahaya, tidak akan ada kesempatan untuk melarikan diri. Tapi kipas lipat ini berbeda. Dapat digunakan dengan santai. Jika ada senjata sihir pertahanan seperti itu, Chen Ping tidak perlu takut dengan pembangkit tenaga listrik puncak di alam kesengsaraan. Paling buruk, dia bisa melarikan diri dan dia akan melakukannya, tidak terluka. Lao Yang, harga awal kipas lipat ini pasti cukup tinggi kan? Seorang biksu bertanya dengan keras. Tentu saja, harga awalnya adalah 20 juta koin spiritual, yang memiliki harga tertinggi akan menang. Lao Yang berkata, saya akan membayar 20 juta. Seseorang segera berteriak, saya akan membayar 40 juta. Aku akan membayar 60 juta. Begitu ini dimulai, seseorang meneriakkan 60 juta, sepertinya semua orang sangat menyukainya. Aku akan memberimu 100 juta. Pada saat ini, seorang biksu kurus berdiri dan berkata 100 juta. Kali ini banyak orang yang tercengang, meski barang ini bagus, namun harganya bukanlah sesuatu yang mampu dibeli semua orang. Ketika biksu itu melihat tidak ada yang berbicara, dia tersenyum, sepertinya dia pasti menang. 110 juta. Tepat ketika biksu itu merasa percaya diri, Chen Ping tiba-tiba berbicara.